Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Udah lumayan lama nggak ketemu sama teman-teman, tapi don't worry because of the pandemic. Karena pandemic jadinya kita mesti bersabar dalam segala hal. Nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu bersemangat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa untuk untuk melakukan perkuliahan dan penugasan dengan sangat baik gitu ya. Jadi jangan lupa gitu ya, meskipun di rumah mudah-mudahan tetap semangat kayak gitu. Nah teman-teman, ini materi kali ini yaitu tentang descriptive text. Nah descriptive text ini pastilah udah tidak asing lagi, udah familiar banget ya pasti teman-teman. Nah untuk descriptive text ini pasti sudah tidak asing lagi gitu ya untuk teman-teman semuanya, yaitu teks yang mendeskripsikan kayak gitu ya, dan udah pernah dipelajari juga waktu di SMA ya. Jadi memang langsung menjelaskan saja. Nah jadi teman-teman, descriptive text itu, what is descriptive text? It is a kind of text with a purpose to give information. The context of this kind of text is descriptions of particular thing, animal, person, or others. Jadi di dalam teks ini tentu saja mendeskripsikan gitu dengan sangat detail particular thing, artinya hal-hal yang spesifik dari benda-benda atau orang-orang gitu ya, atau apa aja yang teman-teman ingin maksudkan. Jadi if you are going to describe your idol for example, so you have to describe her or his eyes, bentuk matanya gitu ya, bentuk face-nya, what color of his or her hair kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus memberikan informasi detail terhadap hal tersebut. Nah selanjutnya, the generic structures of descriptive text. Jadi generic structures itu yang berkaitan dengan pola penyusunan dari structures atau susunan dari teks deskriptif ini gitu. Jadi hanya ada dua hal yang di descriptive text, yaitu yang pertama identification, yang kedua adalah descriptions. So identification pastilah artinya mengidentifikasi gitu kan. Identification ini adalah introducing where or who is the subject is being described. And then description adalah describes part, qualities, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Jadi benar-benar dua part gitu ya, dua part yang berbeda. Jadi kita mengidentifikasi dulu siapa atau apa yang akan kita deskripsikan. Kemudian we are going to give the details. Jadi kita akan memberikan details dari hal-hal yang kita deskripsikan tersebut. Kemudian grammatical features. Jadi grammatical features ini yang berkaitan dengan tenses atau tenses ya. Biasanya kita juga bicarakan tentang lexicon atau vocabularies yang digunakan di dalam beberapa teks gitu ya. Tetapi di dalam hal ini kita hanya fokus ke tenses. Tenses kan udah kita pelajari kan di awal-awal perkuliahan. Jadi Mem harap semuanya udah paham gitu ya, dan udah mempraktekkannya lah gitu ya dengan sangat baik mengenai tenses. Nah, di grammatical features ini kita harus fokus on specific participant, and then the adjective, the use of simple present tense. Jadi apa itu fokus on specific participant? Yang kayak tadi tuh di identification. Jadi kita fokus kepada hal yang akan kita deskripsikan. Nah kemudian yang kedua adalah adjective. Adjective adalah ya benar, kata sifat gitu ya. Nah adjective itu adalah kata sifat. Jadi biasanya di dalam paragraf atau teks deskriptif itu kita sering sekali menemukan adjective gitu ya. Benar, di deskriptif kita sering menemukan kata-kata adjective. Leksikonnya banyak yang adjective karena kita lebih cenderung mendeskripsikan. Apalagi misalnya kita mendeskripsikan orang. Dideskripsikan orang itu kadang-kadang kita juga mendeskripsikan karakteristik orang tersebut gitu ya. Dan yang ketiga adalah the use of simple present tense. Berarti penggunaan tenses di teks deskriptif itu menggunakan simple present tense, di mana orang ketiga tunggal she, he, it harus menggunakan is or s pada kata kerja satunya.
Kayak gitu ya, itu harus diingat lagi. Nah, ini adalah describing person. Jadi if you are going to describe specific person, kita ada beberapa hal gitu ya. Cuman tulis dikit aja, tidak seluruhnya ya. Masih bisa banyak lagi yang bisa teman-teman deskripsikan dari perorangan. Jadi misalnya kayak namanya, berapa sih umurnya, apa nationality-nya, dia bicara bahasa apa, dari mana, tinggal di mana, menikah atau tidak, punya berapa anak gitu ya. Kalau berapa anak bisa di drop down lagi, misalnya specific to the daughters and also the son. And then sorry, gimana sih dia kelihatan, what does she looks like, misalnya yang misalnya kita pengen dideskripsikan ibu gitu ya, mami, oh ibu saya ini kelihatan seperti siapa gitu ya, mungkin mau disandingkan kayak gitu ya. Jadi you can give the detailed descriptions gitu ya of her. Bisa juga dari bentuk badan, misalnya tall, short, fat, skinny. Jadi skinny itu kurus ya, sama dengan tiny juga. Terus has long or short hair. Terus kalau misalnya about hair tadi yang Mem jelaskan bisa beragam ya. Hairnya bisa curly, straight and wavy, bisa lurus, berkeriting, bergelombang, warna rambutnya, warna matanya. Ntar ada lagi ini yang bisa dijelaskan ya nanti ya di belakang. Nah, ini the kinds of face. Jadi ada rectangle, round, square, heart, diamond, itu bentuk-bentuk dari muka ya. Nah, jadi kalau misalnya yang pakai kerudung mungkin agak susah untuk mendeskripsikannya, mungkin kebanyakan round kayak gitu ya, atau oval kayak gitu. Nah, ini the kinds of eyes. Ada round eyes, artinya tuh kayak belok gitu ya. And then roundish almond eyes, ada yang bisa teman-teman lihat deh. Terus kalau misalnya yang kalau Asian eyes atau monolith eyes itu matanya sipit gitu ya. And then these are the kinds of nose. Ada ini ya, small nose, crook nose, hook nose, banyak banget. Nanti lihat aja, ada macam-macam di Google, bisa dilihat lebih detail lagi. Ini cuman tidak terlalu banyak. Ada droopy tip. Kalau droopy tip itu kayak ada yang di sininya ada maju dikit gitu, droopy tip. Nah, kayak gitu. Alright, so this is the example of the descriptive text. So here I quote from dari mana ya, Mem lupa. Ini about Daniel Jacob Radcliffe. Tahu kan Daniel Jacob? Nah, yang pemain Harry Potter itu. Nah, misalnya kita mau deskripsikan Daniel Jacob. Jadi Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23 July 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Jadi the only child ini artinya anak tunggal ya. Habis itu kita deskripsikan skin. Apa tuh skin? Kulitnya ya. Dan has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose. Pointed nose tuh hidungnya mancung ya. His height is about 1.68 centimeters. He is a loyal shy, down-to-earth and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Jadi itu yang terdiri dari identification and description. Di identification kita mengidentifikasi siapa dulu nih yang mau kita diskusikan, and then the other one description, we give the detail about the person that we are going to describe. Ya, cukup jelas ya, memang rasa ya. Nah, ini adalah table untuk physical appearance. Jadi kalau physical appearance itu adalah penampakan semua yang ada di fisik lah gitu kan, namanya juga physical appearance. Itu to describe a person physical appearance, you can use the following words. Jadi misalnya kayak tinggi ya, height, tall, short, body itu slim, thin, plump, fat, skinny, muscular, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman dapatkan lebih detail lagi di reading. Jadi teman-teman harus banyak-banyak reading biar vocabulary-nya lebih nambah lagi ya. Nah, berkaitan dengan ini descriptive text ini juga berkaitan dengan
describing the pregnancy stages yang kemarin Mem bilang di previous meeting, ya kan? Nah, semuanya sudah membuat deskripsi gitu ya. Tetapi setelah melakukan itu, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi mana letak salahnya atau mana letak kekurangannya? Alright. And then it's udah selesai ya. Nah, jadi tinggal dipelajari aja, diulang-ulang aja. Habis ini Mem akan share materi selanjutnya. Oke? Thank you. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.